Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom. Salam kebajikan, salam taklim makrifat. Kajian ilmiah metafisika tasawuf Islam. Edisi kali ini adalah yang ke-12. Yang kita angkat topiknya adalah antara mimpi dan kenyataan. Kita secara tidak sadar atau tidak pernah berpikir ada apa di balik mimpi dan kenyataan yang ternyata sering kita alami hari demi hari. Kita lalui antara mimpi dan kenyataan. Padahal di situ ada tanda-tanda rahasia besar tentang Allah, tentang rahasia kita. Yang ini sebetulnya adalah petunjuk bahwa ada dimensi lain di balik diri kita, ada dimensi di bawah alam kita, dan ada dimensi di atas alam kita. Yang rasa-rasanya adalah akan serupa dengan antara mimpi dan kenyataan, mimpi dan kenyataan, mimpi dan kenyataan. Nah, saat kita bermimpi di alam mimpi, rasanya nyata. Dikejar anjing pun niat hati lari, maunya lari. Akal kita pun berpikir, gimana caranya ini supaya aku gak digigit anjing. Larilah dia. Kemudian lompat, kemudian sampai manjat pohon dan sebagainya. Itu artinya virtualnya nyata. Dan alam nyata adalah saat jika panca inderamu fungsi dan akalmu jalan. Nah, saat di alam kenyataan kita akan rasakan itu, yaitu akalmu jalan, panca inderamu pun jalan atau fungsi. Nah, saat kita bermimpi di alam mimpi, akalmu pun jalan, panca inderamu pun jalan. Sedangkan ketika kita bangun dari mimpi, masuk ke alam yang lebih tinggi gelombang daripada alam mimpi, maka yang tadinya mimpi adalah kenyataan di alam mimpi menjadi abstrak atau fata morgana. Padahal nyata tadinya. Ketika masuk ke dimensi di atasnya mimpi, yang lebih tinggi daripada dimensi mimpi, kita sebutlah inilah kenyataan. Mana kenyataannya? Di dunia. Akalmu jalan, panca inderamu fungsi. Padahal tadi pun demikian waktu mimpi. Akalmu jalan, panca inderamu pun fungsi. Ternyata mimpi di alam mimpi rasanya nyata. Dunia yang kita rasakan di alam kenyataan ini pun rasanya pun nyata. Persis. Hanya antara mimpi dan kenyataan di dunia menjadi alam yang beda dimensi atau beda gelombang atau beda alam begitu. Nah, rasanya antara dimensi rendah naik yang lebih tinggi, rasanya pun sama persis dengan analog antara mimpi dan kenyataan tadi. Nah, sebetulnya nanti ada alam di atas dunia, yaitu yang kata Nabi alam kubur, yang ketika manusianya mati pasti dia akan masuk ke alam kubur. Maka kata Nabi alam kubur itu adalah alam kenyataan atau alam lebih nyata dari duniamu, dan duniamu hanyalah fata morgana. Barulah kau mati, baru kau akan sadar bahwa selama kau cuma bermimpi di dunia. Tapi saat engkau saat ini di dunia yang nyata adalah duniamu. Padahal jika engkau telah naik ke dimensi di atas dunia, yaitu alam kubur, maka dunia ini jika dilihat dari kubur adalah mimpi. Kenyataan di dunia hanyalah mimpi jika dilihat di alam kubur. Maka ada rahasia besar antara mimpi, kenyataan, mimpi, kenyataan, mimpi, kenyataan. Abstrak, konkret, abstrak, konkret, abstrak, konkret. Jika yang roh pun ternyata tidak ada matinya, sedangkan akal ada masanya, maka akal hanya bisa dipakai di alam stasioner, titik kenyataan itu saja. Padahal roh adalah alat yang bisa dipakai untuk naik ke dimensi di atasnya kenyataan atau ultra nyata. Jika di alam sadar, alat membaca gelombangnya adalah akal, maka untuk masuk alam di atasnya sadar atau ultra sadar, maka alat membaca gelombangnya adalah ruh. Sedangkan di setiap alamnya pasti rasanya ada akalnya.
Maka jika yang tidak menguasai atau tidak tahu atau tidak berguru tentang ilmu roh, maka engkau hanya terjebak di alam kenyataan, padahal kenyataan itu adalah sebatas mimpi atau fata morgana. Maka jika kita yang di dunia saat ini ada di alam kenyataan menurutmu, maka carilah ilmu yang bisa engkau memasuki alam di atasnya kenyataan sekarang, atau ultra nyata, atau ultra sonor kalau perhitungan gelombang, atau ultra sadar, artinya kesadaran di atas sadarmu sekarang. Karena akal itu identik dengan dunia. Dunia nggak ada batasnya kalau kita mencari ujungnya di langit biru. Naik apapun kalau nyari ujungnya dunia, batasnya nggak ada. Ternyata batasnya dunia adalah batas akalmu sendiri, kesadaranmu sendiri. Maka saat hilang sadarmu, hilang pula seluruh duniamu. Anak istrimu pun hilang, kerjaanmu hilang, rumahmu hilang, semua hilang. Maka batas dunia adalah batas akalmu sendiri. Padahal ada dimensi di atasnya dunia ini ada. Tapi engkau gak bisa menembus. Maka alam di atas dunia disebut dengan akhirat itu hanya sebatas fiktif, abstrak yang tidak pernah bisa kau alami. Karena kau masih di dunia. Yang ahli dunia gak bisa menembus akhirat. Tapi bagi orang-orang yang mengetahui teknik ilmu rohani atau orang yang telah menguasai teknik masuk ke dimensi akhirat, maka orang-orang ini melihat dunia hanya sebatas fata morgana. Bagi orang-orang yang telah kenal alam akhirat, maka mereka ini hanya bersenda gurau, main-main di dunia ini, karena tahu kalau dunia hanyalah alam mainan, alam fata morgana atau alam mimpi. Orang-orang yang bisa menembus alam akhirat ini adalah orang-orang yang mesti lewat jembatan khusus atau portal khusus yang itu disebut Nabi sebagai Sirotol Mustaqim. Yang jembatan, tentunya alasan ada jembatan, kenapa disebut jembatan adalah hanya dua. Kalau enggak jurang terjal, tajam, curam, atau sungai yang beraliran deras, yang dua-duanya tidak bisa dilalui manusia. Lompat gak bisa, berenang gak bisa karena arusnya deras, karena beresiko gak akan bisa. Maka untuk dari dimensimu nyebrang ke alam kubur, jika tidak ketemu Sirotol Mustaqim atau jembatan penghubung, jalan pintas, jalan lurus, jalan tol, jalan cepat, maka engkau mesti membutuhkan seumur hidupmu dulu, hidup duniamu, baru kau mati, baru kau bisa nyebrang ke kubur. Artinya engkau naik ke dimensi kesadaran yang lebih tinggi. Maka duniamu yang selama ini kau bangga-banggakan menjadi mimpi. Dan kenyataan yang sama seperti ini, rasanya sama, adalah alam kubur. Kamu akan ketemu kenyataan yang belum tentu kamu ketemu sesuatu yang seperti yang kamu bayangkan selama ini. Orang-orang yang bisa menyeberang jembatan Sirotol Mustaqim terangkan di Asy-Syura 52 adalah orang-orang yang menerima petunjuk. Lihat itu di kalimat itu. Yang petunjuk ini adalah bentuk konkret, ada campur tangan Allah Ta'ala. Dia menunjukimu, memilihmu, menghendakimu di antara sebagian hamba-hambanya. Bisa dilihat di Asy-Syura 52 sendiri ya. Dan bentuk konkret dipilih dan segala macam tadi itu adalah engkau ditanamkan nur iman dan nur kitab, yaitu engkau ditanamkan unsur Allah, alat yang itu sifatnya engkau akan di-upgrade gelombang kesadaranmu. Semisal engkau adalah HP yang masih support sinyalnya 3G, selama dipakai di alam 3G, sinyalmu support, HPmu bisa dipakai, bisa nelpon, WA, SMS dan sebagainya, itu bisa dipakai. Tapi ketika masamu di dunia ini, masa HPmu ada limitnya, dan engkau harus dipaksa pindah ke alam yang lebih tinggi, yaitu mesti lewat kematianmu, itu pasti akan masuk alam kubur dan itu sifatnya naik ke alam di atasnya dunia ini. Maka apakah HPmu yang support 3G itu bisa dipakai di alam yang di atasnya 3G atau di atas dunia atau akhirat? Sementara di akhirat itu memakai sinyal gelombang jaringan 4G. HPmu lumpuh, gak bisa dipakai. Maka
Orang-orang yang belum di-upgrade gelombang kesadarannya, begitu masuk ke alam roh, tetapi dia belum punya alatnya, engkau akan ketemu kesengsaraan, derita, minta ampun. Yang kata di dalam firman, summum bukmun umyun fahum la yarji'un fahum la yabsirun. Matamu buta, telingamu tuli, kau pun bisu. Artinya apa? Engkau masuk ke dimensi yang tidak sinkron dengan alat gelombang kesadaranmu. Akalmu lumpuh, gak bisa dipakai di alam kubur. Tidak bisa. Akal hanya untuk dunia. Dipakai tidur saja sudah hilang dunianya. Apalagi pingsan, apalagi mati. Tidak mungkin. Akal hanya sebatas untuk dunia saja. Bisa membaca gelombang dunia. Signalmu jika HP-nya support 3G, maka hanya bisa dipakai di gelombang 3G. Begitu masuk ke alam 4G, signalmu masih support 3G. Lumpuh, gak bisa dipakai. Itulah gambaran kenapa orang mesti di-upgrade gelombang. Yang itu ternyata prakteknya upgrade gelombang adalah baiat. Nah, kalau baiat dimensi horizontal, sebagaimana kami terangkan di uraian sebelumnya, itu janji, kesetiaan, kemudian apalah begitu dan sebagainya. Itu horizontal antara kau dan si A, si B begitu. Tapi kalau baiat yang sesungguhnya yang sifatnya vertikal, dimensional, itu adalah engkau di-upgrade gelombang. Engkau ditanamkan alat yang bisa dipakai untuk menyeberangi Shiratal Mustaqim. Sehingga sekalipun jasmanimu masih di dunia, stasionermu masih di dunia, tetapi dimensi isi di dalam dirimu, yaitu berupa gelombang kesadaranmu, bisa naik menyeberang. Di atas dunia, kata Nabi, ada 7 lapis langit. Berarti ada 7 lapis dimensi, maka ada 7 lapis kehidupan. Maka dari dunia engkau bisa menyeberang ke alam kubur, bisa menyeberang ke alam barzah, dan sebagainya. Dan sama seperti analog tentang mimpi dan kenyataan, yang saat mimpi adalah rasanya nyata di alam mimpi, maka masuk ke alam nyata pun rasanya pun nyata di alam nyata atau dunia. Maka engkau akan mengalami mimpi rasanya nyata, dunia rasanya nyata, kubur rasanya nyata, barzah rasanya nyata, dan sebagainya. Maka itulah yang dimaksud Nabi sebagai alam hakul yakin, fakta, nyata, realita, bukan khayalita, bukan cerita. Maka seorang pelaku tasawuf yang dimensional pasti akan membuktikan alam kubur, alam barzah, alam malakut jabarut rohan roban itu sebagai alam kenyataan yang sama persis dengan saat nyata di dunia, dengan nyata saat di alam mimpi dan sebagainya. Rasa nyata. Karena tadi di awal uraian ini kami terangkan alam nyata adalah alam yang akalmu jalan dan panca inderamu fungsi. Maka saat di alam mimpi, akal dan panca inderamu jalan dan fungsi. Saat kamu masuk ke dunia, panca inderamu fungsi dan akalmu jalan. Sama, kubur pun demikian. Maka ketika orang yang lewat Shiratal Mustaqim masuk alam kubur itu menjadi kenyataan, sama persis dengan dunia. Demikian juga barzah akan sama persis dengan dunia. Maka kata Nabi, orang yang mendapatkan syafaat akan mengalami kematian, tidak ubahnya rasanya bangun dari tidur. Dari alam nyata di alam mimpi tidurnya, masuk ke alam nyata di alam nyata dunianya. Sama. Itulah orang-orang yang menerima baiat. Nah, kalau selama ini sangat jarang orang yang menerangkan tentang apa itu baiat, tetapi karena telah bisa diilmiahkan, maka kita ilmiahkan. Kalau asal ngomong, asal cerita, nanti diburu orang, dibunuh itu. Karena baiat nanti pasti ada klaim-klaim ini yang benar, yang lain salah, ini itu. Nah, kalau kita ilmiahkan sifatnya general, universal, dan pasti bisa diterima dengan nalar logis, dengan existing zaman, dengan perkembangan ilmu pengetahuan, ilmu pasti eksakta, dan pasti ilmiah tinggi. Nah, jadi kita telah ditemukan ayat sebetulnya petunjuk bahwa ada alam mimpi dan kenyataan. Demikian juga kubur pun demikian. Hanya saja dari stasionermu sekarang yang di dunia, yang gelombangnya adalah gelombang sonor, gelombang sadar,
engkau belum bisa naik ke dimensi di atas sadar atau ultra sadar, nggak terbaca dengan gelombangmu. Ultrasonik itu bunyi yang lebih tinggi, yang sangat tinggi, yang tidak bisa terbaca dengan kemampuan manual manusiamu untuk mendengar. Tapi ada juga hewan-hewan yang punya kemampuan mendengar. Contohnya, kalau ultrasonik itu kelelawar, kalau infrasonik jangkrik dan sebagainya. Ya, ada diberi case by case seperti itu. Manusia pun demikian. Manusia normal, kemampuan alat kesadarannya hanya bisa membaca dari grade 0 sampai 100% dunianya. Nah, di atas 100% mati karena tidak bisa dibaca, lumpuh, atau di atasnya 100% manusia itu tidak bisa membaca gelombang alam kesadaran di atas dunianya. Maka manusia itu mesti di-upgrade baru bisa naik ke kesadaran 101%, 102%, sampai nanti unlimited persen. Itulah dimensi akhirat. Alat pembaca gelombangnya namanya ruh, bukan lagi akal. Tapi ruh itu rasanya sama persis dengan akal. Makanya sering kami uraikan di uraian kami, jangan pakai akal. Maksudnya jangan pakai akal duniamu. Mestinya engkau pakai dimensi ruhmu. Ruhmu pun akal juga rasanya, tapi beda jaringan gelombang. Jadi misalkan akal itu di 3G, ruhmu itu di 4G, 5G, 6G, 7G, dan seterusnya. Maka jika akalmu yang kau pakai itu hanya bisa membaca dunia saja, tapi ruhmu bisa membaca alam di atas dunia. Tapi itu hanya orang-orang khusus yang di Quran sendiri menerangkan hanya orang-orang dipilih, dikehendaki di antara hamba-hamba kami. Lihat sendiri di As-Surah 52. Maka ilmu yang untuk menyeberang ke akhirat, yang bisa membuktikan kubur, barzah dan sebagainya itu menjadi kenyataan, adalah orang-orang khusus. Maka prinsipnya sama seperti dengan radio. Misalkan saat ini kita ada di ruang vakum, misalkan di kamar, ukuran 3x3x3, panjangnya 3, lebarnya 3, tingginya 3, anggap aja itu ruang vakum. Di situ sebetulnya all in, komplit seluruh dimensi. Ada alam bawah sadar, ada alam sadar dunia, ada alam kubur, ada alam barzah dan sebagainya. Tapi beda dimensi, beda gelombang, beda frekuensi. Sama persis dengan radio. Dalam radio yang sama ada bermacam frekuensi. Ada FM atau frequency modulation, ada AM, ada MW, ada SW. Frekuensinya beda-beda. Gelombang pun ada banyak, antara 0 sampai berapa ratus gelombang itu kalau di radio. Nah, beda gelombang, beda frekuensi, pasti tidak ketemu. Karena gelombang masih terbatas, maka kau hanya bisa membaca sebatas gelombangmu saja. Maka orang yang belum menerima upgrade gelombang, maka engkau hanya bisa membaca alam atau dimensi sebatas kemampuan gelombangmu saja. Nah, gelombangmu masih di alam akal, maka engkau hanya bisa membaca gelombang dunia saja. Tidak mampu engkau membaca alam kubur, alam barzah dan sebagainya. Maka untuk naik ke gelombang ultra, engkau mesti di-upgrade. Maka orang yang di dunia belum pernah di-upgrade, dia tidak akan pernah bisa naik kelas atau naik ke gelombang lebih tinggi. Begitu mati, dia akan ketemu alam kubur yang lebih tinggi dimensi daripada dunia. Ternyata menjadi kenyataan. Dan kenyataannya ternyata engkau ketemu dunia lagi. Mati pun demikian, ketemu dunia lagi. Karena engkau tidak pernah naik kelas. Si anak SMP yang bodoh, yang tidak pernah naik kelas, biarpun 1000 kali tahun ajaran baru, dia pasti tetap SMP. Jika kemampuanmu hanya sampai dunia saja, kau akan mati. Kau tidak punya kemampuan untuk nyebrang ke alam di atasnya dunia, maka selama berapapun kali kehidupanmu di dunia ini, engkau pun hanya tahu kehidupan dunia saja. Hanya saja ada yang dilahirkan jadi manusia, ada yang jadi anjing, ada yang jadi kucing, ada yang jadi tanaman, ada yang jadi benda-benda. Karena ruhmu belum bisa pulang, sedangkan ruhmu gak bisa mati, engkau hanya pindah-pindah kehidupan, pindah-pindah dunia saja rasanya, pindah-pindah kenyataan. Setiap selesai kehidupanmu, engkau
masuk di kelahiran lagi. Nah, kelahiran lagi setiap ruh membawa karmanya masing-masing. Nah, kalau bahasa Hindu Buddha namanya reinkarnasi, kalau Islam namanya alam kubur. Nah, saat kelahiran, lihat di kitabnya itu. Ternyata si ruh itu membawa catatan amalnya di lauh mahfuz. Nah, siapa yang beramal? Orangnya baru lahir. Katanya kelahiran titik nol. Iya, itu adalah catatan amalmu sendiri. Maka sebetulnya kau masuk ke alam kubur melanjutkan catatan amalmu yang kau belum bisa pulang ke hadirat Allah Ta'ala. Ruhmu belum bisa pulang kepada yang maha ruh. Maka carilah orang yang bisa mengajarkan ilmu ruh, ilmu untuk menembus akhirat, menembus lapisan dimensi akhirat menjadi kenyataan. Jangan coba mau didongeng ceritanya. Itu fiktif, itu tidak nyata. Nah, sama seperti kita cerita indahnya matahari kepada burung hantu, itu nggak akan nyambung. Karena setiap matahari mau muncul, si burung hantu selalu tidur. Gak nyambung. Maka carilah orang yang bisa menceritakan, orang yang bisa mengilmiahkan, orang yang bisa menjelaskan, orang yang bisa mengantarkanmu membuktikan. Jangan cuma cerita. Kalau cerita sama saja dengan dongeng Ipin Upin. Nggak tahu bapak emaknya tapi ceritakan aja. Aku suka ayam kuring. Ya, kayak gitu. Hanya bisa ketawa, hanya bisa lucu. Tapi kan kamu nggak tahu dari mana, untuk apa, karena apa kehidupanmu di dunia ini. Hanya cuma cari senang-senang saja, cari enak. Bukan itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuanmu diciptakan adalah hanya untuk pulang ke hadirat Allah Ta'ala lewat pengabdian dan penyembahanmu kepada Allah Ta'ala. Itu saja. Mudah-mudahan bisa diserap, bisa dipahami, karena bahasa kami logis, ilmiah, yang agak berbeda dengan penyampaian orang lain. Kami sengaja dengan ulasan-ulasan ilmiah logis agar tidak hanya mengandalkan dogmatis, dalil dan sebagainya yang tidak pernah bisa dibuktikan. Karena membuktikan dalil mesti pakai metodologi. Maka hanya orang-orang telah melewati metodologi lah yang bisa membuktikan Quran, hadis dan seluruh apa yang disampaikan oleh Nabi. Karena gurunya sama, jalannya sama, metodologinya sama, maka berhak ketemu kejadian-kejadian yang sama yang diterima, yang dialami oleh nabi-nabi yang lewat jalan itu sebelumnya. Kalau bahasa Arabnya itu adalah just the same way. Ketika kau melewati jalan yang sama, maka peluangmu akan ketemu dengan kejadian yang sama yang dilewati orang-orang yang lewat jalan itu sebelumnya. Walaupun orang itu lewat 1000 tahun yang lalu, 2000 tahun yang lalu, 5000 tahun yang lalu, pasti kau akan temukan juga. Itulah membaca Quran Qadim, Quran yang tidak berlafal huruf, Quran yang berupa cahaya. Yang lewatmu adalah lewat jalan cahaya. Yang alatmu adalah alatmu cahayamu, yaitu ruhmu. Ruhmu melewati jalan cahaya dan gurunya adalah guru cahaya. Itulah yang dimaksud dengan ilmu rohani. Gurunya guru rohani dan yang belajar adalah rohanimu. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan manfaat. Salam taklim ma'rifat. Cermati dengan teliti uraian kami, karena itu memakai bahasa ilmiah tinggi. Yang engkau jika tidak menerima sesuatu apa yang tersirat di balik yang tersurat yang kami sampaikan itu, sayang sekali. Karena tidak banyak orang bisa menerangkan tentang teknik tinggi tarikatullah, teknik tinggi metodologi untuk menembus dimensi di atas dunia ini. Orang sebatas cerita dogma, tapi kami ceritakan semua dengan analog logis, kita ilmiahkan dengan teknikal, dengan metodologi. Nanya apa aja pun boleh, tapi kalau ketemu saya. Tapi kalau cuma lewat WA, nggak pernah saya balas, itu percuma, karena engkau belum ada alat untuk menerima pemahamannya. Dan jangan lupa ikuti uraian ilmiah kami di FB, WA, YouTube, Instagram, Telegram, dan lain-lain. Dan bagi yang berniat serius ingin belajar, silahkan hubungi admin. Bantu share uraian kami kemana-mana, agar banyak saudara lain yang ikut tercerahkan. Sekali lagi, ada petunjuk pelajaran di balik engkau temui beda antara mimpi kenyataan yang kau alami setiap harinya. Itu ada rahasia, ada petunjuk. Maka demikian pula engkau akan ketemu kubur, barzah dan sebagainya. Jika engkau ketemu jembatan yang bisa menghantarkanmu menyeberang ke dimensi yang lebih tinggi. Allah itu ada di
Maliki yaumiddin. Aku raja di akhirat. Akhirat adalah alam rahasia, alam cahaya. Maka jangan cari Allah di turun gelombang. Jangan cari Allah di gelombangmu yang sama di dunia ini. Engkau masih naik gelombang, engkau masih mi'raj, engkau masih lewat jembatan Shiratal Mustaqim, engkau masih memakai ruhmu, engkau masih ketemu guru rohanimu, engkau masih ketemu rahasia dirimu, engkau masih ketemu hakikat dirimu, engkau ketemu guru hakikatmu yaitu Allah Ta'ala sendiri. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.